Hai anak-anak ibu semua, jumpa lagi dengan Ibu Winnie dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari materi baru di semester 2 ini, yaitu teks diskusi. Simak video ibu dengan baik ya. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan isi teks diskusi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan dari teks diskusi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan teks diskusi baik secara lisan maupun tertulis. Anak-anak ibu pasti pernah melakukan diskusi bersama dengan teman-teman. Masalah apakah yang sering kalian diskusikan? Pada pembelajaran kali ini, kita akan berdiskusi berkaitan dengan permasalahan teknologi. Permasalahan yang dapat dibahas dalam diskusi misalnya dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Untuk membahas permasalahan dalam diskusi, akan disajikan teks diskusi. Teks diskusi tersebut memiliki dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat yang mendukung atau pro dan pendapat yang menentang atau kontra. Baiklah, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi. Teks diskusi adalah teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yang pro atau mendukung dan sudut pandang yang kontra atau menentang. Adapun tujuan dari diskusi adalah untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat dari beberapa pendapat pro dan kontra. Selanjutnya, topik pembahasan kita yaitu ciri-ciri teks diskusi. Teks diskusi mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas isu atau topik yang dibahas, lalu ada argumen mendukung atau pro, argumen menentang atau kontra, dan simpulan. Yang kedua, memuat informasi yang cenderung bersifat informatif argumentatif. Maksudnya di sini adalah informasi yang diberikan bersifat mempengaruhi pembaca. Yang ketiga, menerapkan unsur kebahasaan. Yang pertama ada penggunaan kata hubung perlawanan seperti tetapi, namun, sedangkan, lalu ada pengaplikasian modalitas. Modalitas di sini adalah istilah yang merujuk pada kata yang bermakna kemungkinan dan fakta yang dituliskan pada kalimat. Contohnya, untuk menyatakan kepastian digunakan kata memang, pasti, sungguh, dan lain sebagainya. Lalu ada penerapan kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi leksikal merupakan kemampuan mencapai kalimat padu dalam memilih kata, sedangkan kohesi gramatikal adalah kemampuan mencapai kepaduan kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. Selanjutnya, topik pembahasan kita yaitu informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra. Teks diskusi berisi informasi. Informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung atau pro dan pendapat yang menentang atau kontra. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Pernyataan pendapat mendukung disebut juga kalimat persetujuan atau pro. Kalimat persetujuan berisi persetujuan, dukungan, dan keberpihakan seseorang atas suatu ide atau gagasan. Sebaliknya, pendapat yang berisi penentangan atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat disebut pendapat kontra. Pendapat pro berupa reaksi yang baik, positif, atau setuju terhadap suatu hal. Sementara itu, pendapat kontra berupa reaksi negatif,
menentang, atau tidak setuju terhadap suatu hal. Pendapat pro dan kontra wajar terjadi. Setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik pola pikir, pendidikan, maupun sudut pandang, sehingga reaksi dan pendapatnya terhadap suatu hal juga berbeda. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah pendapat yang mengatakan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini berharap gerakan pungut sampah atau GPS menjadi budaya rutin warga Surabaya. Kemudian pendapat pendukung atau pro, warga Surabaya menyambut ide GPS ini dengan melakukannya setiap hari. Sedangkan pendapat penentang atau kontra, akan tetapi ada juga orang yang beranggapan bahwa GPS ini hanya gerakan sesaat. Berikutnya topik pembahasan kita yaitu menyimpulkan isi teks diskusi. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks diskusi. Yang pertama, membaca teks diskusi dengan saksama. Kedua, mencatat isi pokok teks diskusi. Isi pokok teks diskusi merupakan gagasan pokok teks. Gagasan pokok merupakan informasi penting yang disampaikan penulis. Jadi, penentuan isi pokok informasi berdasarkan gagasan pokok tiap paragraf dalam teks diskusi. Ketiga, menyusun gagasan-gagasan pokok dengan baik agar menjadi simpulan yang benar. Topik pembahasan selanjutnya yaitu struktur dan kebahasaan teks diskusi. Teks diskusi mempunyai struktur yang membedakannya dengan teks lain. Teks diskusi memiliki struktur yang terdiri dari yang pertama ada isu, yaitu suatu topik atau masalah yang ingin dibahas pada sebuah diskusi. Yang kedua ada argumen pendukung. Argumen pendukung atau pro adalah tulisan yang pembahasannya searah, setuju, dan bersifat mendukung topik yang menjadi bahasan pada diskusi yang ada di dalam teks. Yang ketiga ada argumen penentang, yaitu kebalikan dari argumen pendukung. Bagian ini berisi tentang pembahasan yang bertolak belakang dan menentang topik yang menjadi bahan perbincangan pada teks. Yang terakhir ada simpulan, berisi simpulan dan saran mengenai topik yang dibahas dalam diskusi, pernyataan yang tidak memiliki tendensi kepada suatu pihak dan merupakan jalan tengah dari isu yang didiskusikan. Berikut contoh menelaah struktur teks diskusi. Bacalah teks diskusi berikut dengan seksama, kemudian perhatikan struktur yang terdapat di dalamnya. Adapun strukturnya yaitu yang pertama ada judulnya dampak bermain game bagi remaja, kemudian ada isu atau permasalahan yang dibahas yang terletak di paragraf pertama, kemudian ada argumen pro atau argumen yang mendukung yang terletak di paragraf kedua, lalu ada argumen kontra atau argumen yang menentang yang terletak di paragraf ketiga, dan yang terakhir ada simpulan atau saran yang terletak di paragraf keempat. Topik pembahasan berikutnya yaitu kebahasaan teks diskusi. Yang pertama ada konjungsi yang menyatakan pertentangan. Konjungsi pertentangan adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Konjungsi pertentangan antara lain akan tetapi, namun, sedangkan, sebaliknya, walaupun demikian, dan meskipun begitu. Contoh, pengguna Facebook ini tidak hanya orang dewasa, tetapi usia di bawah 17 tahun pun banyak. Ciri kebahasaan berikutnya yaitu penggunaan konjungsi penghubung sebab, yaitu konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Contohnya yaitu apabila, jika, sebab, dan karena. Lalu ada konjungsi akibat atau konsekutif. Konjungsi akibat menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi adanya akibat suatu hal yang lain. Contoh kata-kata konjungsi akibat: sehingga, sampai, maka, dan akibatnya. Lalu ada konjungsi penegasan, yaitu konjungsi yang menghubungkan hal yang menegaskan. Contohnya bahkan, malah,
lagi pula, jangankan, dan selain itu. Berikutnya ada kata keterangan modalitas, yaitu kata-kata yang menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan si pembicara atas berlangsungnya peristiwa tersebut. Dalam hal ini, subjektivitas lebih ditonjolkan. Keterangan ini menunjukkan sikap pembicara bagaimana ia melihat persoalan tersebut. Adapun bentuk-bentuk dan contoh ekspresi keterangan modalitas yaitu yang pertama untuk menyatakan kepastian, digunakan kata memang, niscaya, pasti, sungguh, tentu, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk menyatakan pengakuan, digunakan kata ya, benar, betul, sebenarnya, malahan. Yang ketiga, untuk menyatakan kesangsian, digunakan kata agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya, rupanya. Yang keempat, untuk menyatakan keinginan, digunakan kata semoga, mudah-mudahan. Yang kelima, untuk menyatakan ajakan digunakan kata baik, mari, hendaknya, kiranya. Yang keenam, untuk menyatakan larangan digunakan kata jangan. Yang ketujuh, untuk menyatakan keheranan digunakan kata mustahil, masakan, mana boleh. Berikutnya ada kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan perpautan bentuk dalam suatu wacana. Artinya unsur-unsur wacana, yaitu kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Jadi kohesi ini perpautan bentuknya harus padu dan utuh. Contoh, ayah pergi ke pasar membeli ikan, ibu naik motor menjenguk nenek. Contoh yang nomor 1 ini tidak menunjukkan adanya kohesi karena tidak ada pertautan bentuk dalam kedua kalimat tersebut. Karena kalimat yang pertama ayah pergi ke pasar tidak berhubungan dengan ibu naik motor menjenguk nenek. Selanjutnya contoh yang kedua, ayah pergi ke pasar membeli ikan. Ia naik motor kesayangannya pergi ke pasar. Nah, contoh yang kedua ini terlihat pertautan bentuknya. Dalam contoh yang kedua dijelaskan kalimat pertama, ayah pergi kemana dengan tujuan apa, lalu kalimat keduanya dijelaskan tentang kendaraan yang digunakan oleh ayah untuk pergi ke tempat tersebut. Jadi, contoh yang kedua ini memiliki kohesi. Lalu, selanjutnya koherensi. Koherensi merupakan kepaduan makna dalam suatu wacana. Artinya, unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan makna selain keterkaitan bentuk. Kalau tadi kohesi memiliki keterkaitan bentuk, kalau koherensi memiliki keterkaitan bentuk dan makna. Contoh, Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali harganya Rp100.000. Dalam contoh tersebut terlihat perpautan bentuk dan maknanya. Dapat dilihat dari kalimat pertama mengenai Pak Ali pergi kemana dengan apa. Lalu kalimat kedua, tujuan Pak Ali pergi yaitu membeli sepatu baru. Lalu kalimat ketiga dan berikutnya bercerita tentang sepatu yang akan dibeli dan hubungan harga sepatu dengan kenaikan pajak impor. Jadi contoh tersebut memiliki koherensi ya. Topik pembahasan berikutnya yaitu menyusun teks diskusi. Langkah-langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama, memilih topik diskusi. Yang kedua, menulis paragraf pendahuluan yang memuat pernyataan atau pertanyaan tentang topik diskusi. Yang ketiga, menuliskan paragraf yang memuat bukti atau pendapat yang mendukung atau menentang pernyataan tentang topik permasalahan. Yang keempat, menulis simpulan yang memuat pendapat akhir terkait dengan topik diskusi. Lalu, menyajikan teks diskusi. Menyajikan teks diskusi secara lisan harus memperhatikan intonasi, gestur, dan pelafalan pada saat kamu mempresentasikan teks diskusi. Demikian video pembelajaran materi teks diskusi.
Semoga anak-anak ibu semua dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.